Halo, jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan belajar tentang, di video ini kita akan membahas tentang metode kuantitatif untuk penelitian klinis ya. Dan video ini merupakan bagian ke-6 yang membahas tentang topik ini untuk mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, di video ini kita akan spesifik membahas tentang cohort studies ya, cohort studies. Cohort studies sebenarnya mirip dengan case control studies, hanya saja dia dikatakan lebih kuat ya, dalam untuk bisa menunjukkan bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan case control studies. Nah, cohort studies itu ya, dia menggunakan kata cohort itu sebenarnya sekelompok dulu ya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sekelompok regu dari prajurit Romawi begitu ya. Dan ya namanya prajurit itu dalam formasi yang ingin menyerang ke depan gitu ya, jadi maju terus ke depan gitu ya. Nah, karena itu ya, ini sebagai pengingat saja ya, jembatan keledai, bahwa istilah cohort ini biasanya digunakan untuk studi yang sifatnya prospektif ya. Kalau kita ingin mengamati sesuatu secara prospektif, kita ikuti terus gitu ya kelompok yang kita kaji ini, itu bisa jadi kalau tanpa intervensi berarti cohort studies, kalau dengan intervensi berarti randomized clinical trial gitu ya. Nah, ini digunakan untuk bisa jadi dari cohort ini dia berangkat dari satu exposure ya, ada exposure atau tidak ada exposure ya. Kelompok kasusnya berarti ada exposure ya, cuma satu dok exposure-nya, dan kelompok kontrol berarti free from exposure ya, dan kedua kelompok ini harus free from outcomes, dan di situ keduanya diikuti untuk kita bisa melihat berbagai macam outcome ya. Jadi beda dengan berkebalikan dengan case control studies. Kalau case control studies berawal dari satu outcome, kemudian diselidiki ke belakang untuk mencari banyak exposures yang kemungkinan bisa menjelaskan outcome yang muncul. Nah, kalau di sini dari awal itu bisa seperti itu. Nah, karena ini prospektif, kelebihannya ya dibandingkan dengan case control study, dia punya temporal relationship yang lebih jelas. Kenapa? Karena pada awalnya pasien itu sudah punya outcome, atau kelompok yang diikuti ini baik di kelompok kasus maupun kelompok kontrol tidak punya outcome ya. Baru kemudian ke belakangnya kita ikuti, outcome-nya muncul atau tidak ya, ada atau tidak. Jadi di situ jelas temporal relationship sebagai salah satu kriteria untuk mencari hubungan sebab akibat ya. Kalau misalnya kalian masih ingat di video pertama tentang temporal relationship Bradford-Hill criteria ya, bisa di googling sendiri atau di Wikipedia, cari Wikipedia. Nah, salah satu kriteria asosiasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat itu temporal relationship ya. Selain banyak hal, misalnya plausibility terus banyak nih, ada 8 saya lupa. Baik, kemudian jumlah dari partisipan ya di kelompok kontrol itu biasanya ya sama seperti case control studies, bisa lebih sama, equal, atau lebih besar ya, jangan kurang ya, bisa lebih besar atau lebih sama minimal ya, atau lebih besar. Baik, nah kita bahas dulu yang di sebelah kanan ya. Jadi participant selection is based on the exposure. Jadi kita di awal pasien harus ada exposure tapi tidak ada outcome-nya belum ada ya. Jadi harus free from outcome of interest ya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai longitudinal study, biasanya disebut seperti itu, longitudinal study, kalau jangka waktunya itu panjang sekali gitu ya, panjang sekali, maksudnya sampai puluhan tahun. Apakah ada yang seperti itu? Ya ada, biasanya yang pakai bird cohort. Jadi kalau di negara besar yang sudah sistemnya baik ya, database yang bisa diakses peneliti itu baik, mereka punya register untuk kelahiran gitu ya,
bukan sekedar nyatet jeneng kayak di catatan sipil tok gitu, tidak, tapi profil kesehatannya semua juga ada di sana gitu ya. Jadi biasanya penelitian seperti ini disebut sebagai birth cohort study. Jadi diikuti dari sejak lahir sampai ada outcome yang sudah berkembang gitu ya, sudah muncul gitu. Nah itu yang namanya birth cohort, bisa bertahun-tahun ya longitudinal study. Kalau dilihat pas remajanya seperti apa, pas ininya seperti apa ya. Baik, kemudian outputnya yang paling umum adalah relative risk. Meskipun ini juga sebenarnya di sini odds ratio juga bisa dihitung, ya dasarnya ya cuma tabel 2x2 kayak gitu ya, jadi ya bisa aja dihitung, tapi lebih cocok kalau cohort studies itu outputnya adalah relative risk, karena relative risk ini lebih menggambarkan rasio risiko yang lebih bagus ya, lebih mantap lah dibandingkan dengan yang odds ratio begitu. Nah jadi kalau gambar yang disampaikan, diagram yang disampaikan, kalian mudah mengerti bahwa kita researcher ada di time yang waktu yang barengan dengan ditentukannya exposure ya, ada tidak ada ya, ada expose non expose gitu ya. Outcome-nya belum ada waktu itu ya, baru kemudian diikuti. Salah satu selain yang biasanya cohort studies gitu ya, yang salah satu yang terkenal adalah yang menyelidiki tentang hubungan antara merokok dengan terjadinya lung cancer ya, kanker paru. Nah ini longitudinal study juga yang dilakukan di antara dokter di Inggris sana ya, dari sejak tahun 50-an kalau nggak salah, 50-an atau 60-an begitu. Jadi sana dokter yang ada di sana tahun sekian itu dikelompokkan yang merokok dan tidak merokok, kemudian diikuti sampai meninggal. Meninggalnya itu penyebab meninggalnya itu apa, dicek ya, yang lung cancer ya nggak lung cancer gitu ya. Baik, nah yang kayak gitu-gitu, exposure yang model-model kayak gitu nggak cocok kalau misalnya diteliti dengan desain penelitian misalnya randomized clinical trial. Masa orang terus disuruh merokok, kan nggak ethical ya. Nah biasanya yang kasus-kasus yang nggak ethical gitu ya, itu kalau sepanjang bisa juga masuk ke konsepnya cohort studies, bisa dipelajari dengan cohort studies gitu ya. Baik, karena tadi misalnya relative risk, kita bahas sekarang tentang relative risk. Istilah lainnya adalah risk ratio, sama-sama disingkat RR gitu ya, seperti warung makan di Jalan Mastripnya, enak. Nah, ini untuk membandingkan antara risiko dari satu health event, bisa macam-macam health eventnya, bisa disease, injury, risk factor, death, dan lain sebagainya, dari satu kelompok yang dengan risiko atau dengan exposure ya, dengan exposure atau kelompok kasus, dan dibandingkan dengan terjadinya health event pada kelompok yang non exposure, yang tidak ada non exposure. Jadi rasionya ya perbandingan antara risiko ya di kelompok yang ada di kelompok kasus dengan kelompok kontrolnya. Nah risikonya sendiri bisa dalam bentuk incidence proportion atau attack rate ya, attack rate ya, kurang lebih sama saja sih perhitungannya ya, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Baik, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya ya sama seperti tadi, tapi sekarang sama seperti yang di case control study, tapi tolong perhatikan bahwa sekarang yang namanya kasus itu bukan lagi yang di kolom 1, tapi sekarang di baris 1 ya. Yang namanya kontrol tidak lagi di kolom 2, tapi ada di baris 2. ABCD-nya tetap. Nah, tapi untuk menghitung relative risk ini kita perlu membutuhkan jumlah total. Nah, jumlah totalnya itu adalah jumlah total di barisnya. Jadi kalau kita lihat di luar kotak, di sebelahnya kotak hijau itu, sel hijau itu ada A plus B dan C plus D. Nanti perbandingannya menggunakan ini. Jadi ya, risiko dari outcome terhadap outcome pada suatu kelompok kasus ya, itu dihitung dengan cara A ya, jumlah yang ada di sel A dibagi di
total, yang A plus B ya. Yang itu juga selanjutnya yang di kelompok kontrol C dibagi C plus D. Jadi total di sini adalah total mereka yang tidak memiliki exposure ya, yang baik yang memiliki punya outcome atau yang tidak punya outcome ya, ditaruh di sini. Lalu kemudian ketika dibuat rasio ya, dibandingkan keduanya, jadilah risk ratio. Ini cuman kayaknya bulat kayak gini itu ya cuman karena kebanyakan simbol aja, tapi kalau sudah diganti angka ya gampang gitu ya. Baik, interpretasinya seperti apa? Kalau 1 berarti nggak ada perbedaannya, tidak ada kalau dibandingkan ya tidak ada perbandingan antara kelompok kasus maupun kelompok kontrol. Jadi yang punya exposure dengan yang nggak punya exposure itu ya sama saja dalam hal outcome, munculnya outcome ya. Podo wae, gak begitu, tidak berbeda sama sekali. Kalau lebih dari 1 maka risiko di kelompok kasus itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kalau kurang dari 1 risikonya turun ya di kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Baik, misalnya ya secara diagramatis penelitian ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi dari populasi kita kan ambil sampel ya, sampelnya ini yang free from outcome. Sampelnya harus yang free from outcome. Kemudian kita bagi menjadi 2, exposure sama no exposure. Exposure case group, exposure control group. Nah, kemudian diikuti ini bisa bertahun-tahun ya, kemudian dibagi ke 2 kelompok. Yang pertama punya developing outcome, terus yang lain tidak developing outcome ya, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kita beri contoh yang lebih real. Misalnya di populasi mungkin ada yang divaksinasi ya, sebagian besar dari kita kemungkinan besar sudah mengalami vaksinasi, tapi ada juga yang tidak tervaksinasi. Nah, kemudian kita ingin mencoba misalnya vaksinasinya itu vaksinasi DPT misalnya ya, apakah mereka yang sudah pernah vaksin DPT itu mengalami pertussis atau tidak in later life ya, di setelah sekian tahun dan lain sebagainya. Nah, ternyata ya, coba kita masukkan contoh-contoh angkanya ya. Di sini ada 2, jadi 250 yang ada di grup kasus yang vaksin, dan kemudian yang mengalami pertussis. Oh, ini kebalik, ini not developing pertussisnya yang 230 ya, ini 20 ya. Oke, saya ganti dulu. Oke, misalnya seperti itu. Nah, jadi 20, 230, kemudian yang unvaccinated 40, developing pertussis 35, yang not developing pertussis 5 misalnya. Nah, berarti hitungnya gimana? Nah, hitungnya berarti yang mengalami pertussis ya di kelompok vaksinasi ini, yang mengalami pertussis 20 dibagi dengan 250 ya, dibagi yang mengalami pertussis 35 dibagi 40 ya. Nah, kemungkinan besar hasilnya adalah 0, sekian berapa. Nah, di sini bisa menunjukkan bahwa risiko menderita pertussis itu turun jika kita menggunakan vaksinasi gitu ya. Saya lupa untuk menuliskan. Nanti kita bahas dalam diskusi ya, di diskusi kelas lewat Zoom meeting atau Google Meet. Baik, nah kalau tadi ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah temporal relationship. Jadi ini adalah metode penelitian klinis observasional analitik yang paling kuat ya, yang on top ya, yang top.
Jadi kalau pengen lebih bagus lagi ya pakai experimental study, pakai randomized clinical trial. Kemudian selection bias minimum karena di awal itu sudah ditentukan. Beda dengan case control study yang karena sebabnya itu atau exposure-nya itu dicari dengan cara yang bisa menimbulkan information bias ya, recall bias dan sebagainya, maka bisa jadi ada selection bias. Misalnya, yang ini masuk risiko, yang masuk kelompok exposure, yang sini tidak. Kadangkala ada keraguan-raguan dalam istilahnya wilayah abu-abu untuk menentukan yang ini masuk sini, yang ini masuk situ gitu ya. Itu kesulitan dari case control study. Disadvantage-nya ya, kerugiannya ini bisa jadi membutuhkan subjek yang besar gitu ya, kecuali kalau misalnya outcome-nya umum terjadi lah, maka kita nggak butuh besar-besar gitu ya. Beda dengan case control study. Kalau case control study subjeknya yang ikut baik kelompok kasus maupun kontrol bisa kecil karena outcome-nya bisa jadi jarang. Kemudian bisa jadi membutuhkan long observation periods ya, berarti penelitinya ini bisa beberapa generasi bahkan ya. Maksudnya tim penelitiannya bisa jadi ada kelanjutan dan seterusnya. Nah, ini lebih ekspensif dibandingkan dengan observational study yang lain. Kemudian vulnerable to bias, rentan bias ya, terutama karena ini prospektif ya, mengikuti diikuti terus gitu. Bisa jadi di tengah jalan ada yang drop out atau keluar dari penelitian, maksudnya nggak share lagi untuk ikut di penelitian ini, atau memang kemudian dieksklusikan karena alasan yang lain ya. Bisa seperti itu. Baik, contohnya seperti ini. Misalnya ini bird cohort study tentang hubungan yang melihat hubungan antara intake dari vitamin D dengan risiko diabetes tipe 1. Ya, ini relatif besar ya di bagian utara Finlandia. Baik, nanti silahkan disimak sendiri, ada di OE-nya di sini. Berarti nanti di presentasi yang saya bagikan ada di sana. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai.